Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adel dengan NIM 202405010319. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah akuntansi manajemen yang bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester saya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Imran SEMAK. Langsung saja yang pertama yaitu peran dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkup bisnis yang dinamis. Akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menyediakan data keuangan dan non-keuangan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Di dunia bisnis yang terus berubah, akuntansi manajemen berperan penting dalam membantu perusahaan beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang dinamis. Melalui data akuntansi, manajemen bisa merencanakan strategi, pengendalian biaya, dan mengevaluasi kinerja agar tetap konsumtif. Akuntansi manajemen juga menjadi dasar dalam menyusun anggaran, menentukan harga jual, dan memperkirakan laba. Jadi, tanpa akuntansi manajemen, perusahaan akan sulit untuk mengukur efisiensi dan efektivitas operasional. Selanjutnya yaitu konsep biaya dan manajemen biaya. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan atau dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya terbagi menjadi banyak komponen, beberapa di antaranya yaitu biaya tetap, biaya langsung, dan biaya produktif dan non-produktif. Yaitu manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan biaya untuk memastikan sumber daya digunakan secara efisien dan tujuan organisasi tercapai. Manajemen biaya berfungsi agar pengeluaran tidak berlebihan dan setiap biaya yang dikeluarkan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya. Komponen manajemen biaya sendiri terdiri dari perencanaan biaya, pengendalian biaya agar sesuai standar, pengendalian keputusan manajerial, dan evaluasi kinerja perusahaan. Materi selanjutnya yaitu Cost, Volume, and Profit atau CVP dan peranan laba. Apa sih itu CVP? CVP adalah analisis yang mempelajari dampak perubahan biaya tetap, biaya variabel, dan volume penjualan terhadap perolehan laba perusahaan. Sementara manfaat dari CVP adalah membantu perusahaan menentukan titik impas, merencanakan laba, menetapkan harga, volume produksi, menganalisis pengaruh perubahan biaya dan penjualan terhadap laba, serta menilai risiko dan efisiensi biaya. Sementara perencanaan laba dengan CVP adalah analisis hubungan antara biaya, volume, dan laba untuk menentukan jumlah penjualan yang diperlukan agar mencapai target keuntungan. Materi selanjutnya yaitu perencanaan laba untuk multi-product entity. Perencanaan laba adalah proses strategi berupa pengaturan target laba yang ingin dicapai perusahaan dengan pengendalian faktor utama yaitu biaya, volume penjualan, dan profit. Adapun manfaat dari perencanaan laba multi-produk bagi keputusan manajemen. Yang pertama yaitu optimalisasi kombinasi produk untuk laba maksimal. Yang kedua, peningkatan efisiensi biaya. Yang ketiga, strategi harga dan promosi yang lebih baik. Yang keempat, penentuan titik impas dan target laba yang realistis. Selanjutnya yaitu analisis pelaku biaya. Analisis pelaku biaya adalah proses untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana biaya berubah sebagai akibat dari perubahan tingkat aktivitas atau volume produksi dalam perusahaan yang bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengendalikan biaya, merencanakan anggaran, dan mengambil keputusan yang efisien. Adapun klasifikasi biaya yang pertama yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya relevan, biaya tidak relevan, dan biaya kesempatan. Terakhir yaitu analisis pengambilan keputusan jangka pendek. Analisis pengambilan keputusan jangka pendek adalah proses memilih alternatif baik yang mencapai tujuan dalam waktu singkat. Biasanya keputusan ini berkaitan dengan produksi, harga, promosi, dan penggunaan sumber daya. Langkah-langkahnya dimulai dari mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, memperkirakan pendapatan dan biaya dari tiap alternatif, lalu memilih keputusan yang paling menguntungkan. Yaitu perusahaan bisa memutuskan apakah menerima pesanan khusus dengan harga lebih rendah atau tidak, tergantung apakah pesanan itu masih memberikan laba atau tidak. Analisis ini membantu perusahaan bertindak cepat namun tetap berdasarkan keuangan yang lebih akurat.
Kesimpulannya yaitu, akuntansi manajemen berperan besar dalam membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat, mulai dari perencanaan laba, pengendalian biaya, hingga analisis perilaku keuangan. Semuanya bertujuan agar perusahaan bisa beroperasi secara efisien dan mencapai target keuangan yang diinginkan. Ya, presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam presentasi saya, mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.